Tentunya dalam rangka thalabul ilmi, yaitu belajar agama. Sebelum kita belajar, mari setelah kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika disebutkan nama Nabi Muhammad, kita ucapkan apa, teman-teman? Ucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga Nabi, keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan hidayah, kesehatan dan semangat terus belajarnya. Baik, kaifalukum, gimana kabarnya teman-teman? Ada Mas siapa di sini? Sudah hadir? Abu Bakar hadir? Hadir ya? Baik, Umar hadir? Hadir. Aisyah, mana Aisyah? Hadir Aisyah? Hadir. Hadir. Siapa yang belum disebut? Abu Bakar, Umar, Aisyah, dan Mu'ad. Mu'ad. Ini yang satu ini Mu'ad ya. RMCF itu siapa? Real Madrid. Real Madrid. Oh gitu. Oh singkatan ya. Dikira Mu'ad. Bukan. Mu'ad yang mana Mu'ad? Ya, nanti namanya diganti ya. Baik. Kita mulai, sudah siap belum? Sudah siap ya? Sudah. Mana coba? Man Abu Bakar. Siapa? Man Abu Bakar? Di sini. Ini ya. Oh ya. Baik, ya kita mulai ya. Baik, bismillah teman-teman. Malam ini kita berjumpa kembali insya Allah dalam kondisi sehat semua. Udah siap sehat. Nah, Kak Iqbal cek dulu. Umar gimana? Sehat? Sehat. Sehat. Kok lemes ini? Udah makan belum? Sudah. Sudah. Oh. Alhamdulillah. Sudah sholat? Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Ya. Baik, Abu Bakar sudah sembuh? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok nggak kelihatan ini mukanya? Ini kurang ini, gadgetnya kurang ke bawah. Nah, gitu dong. Ini baru jelas ya, baru jelas. Baik. Kemudian siapa yang tadi? Mu'ad. Mu'ad kaifalukum? Kabarnya Mu'ad? Ya Mu'ad kaifalukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair ya, baik ya. Wah, Ya. ini profilnya, backgroundnya apa ini? Jurassic World. Oh, ya. Ini suka nonton ini Jurassic World tuh sama Jurassic Park bedanya apa? Nggak tahu sih. Beda filmnya. Oh beda. Itu film atau game? Film. Dua-duanya ada gamenya juga. Oh gitu. Dulu Kak Iqbal zamannya Jurassic Park yang pertama kayaknya. Dulu itu 2000 berapa itu ya? Muaz sudah lahir belum ya? Jurassic Park yang pertama. Mungkin tahun 2000-an nggak sih? 2000-an ya? Iya, 2000-an. 2000 awal. 1997. Iya, kayaknya 2009 kayaknya. 2009 kayaknya. Udah lahir belum? 2000, aku 2015. Aku Oh iya, 2016. belum lahir dong. Iya, belum pada lahir ya. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, Mu'ad juga sudah hadir. Mu'ad sehat? Mu'ad gimana kabarnya? Sehat? Ya, sakit dikit. Sakit dikit. Sakit apa itu? Batuk. Batuk sama pilek. Ya, ini ya lagi musim
flu, demam, batuk, pilek, apalagi panas ya, lemes, nah itu, mual, muntah. Nah ini lagi musimnya teman-teman ya. Jaga kesehatan, jangan diporsir badannya, ya istirahat. Terus makanan bergizi makannya, jajannya dikurangi. Bisa nggak jajannya kalau dikurangi ya? Nah, susah ya? Bisa ya? Baik. Insya Allah malam ini kita akan belajar. Oh iya, ada yang kelewat tuh. Mbak Aisyah ya. Mana Aisyah? Aisyah. Mana Aisyah? Gimana kabarnya Aisyah? Ya Aisyah, kaifa halukum? Ana bi khairin. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Aisyah, Aisyah itu kelas berapa sekarang? Tiga. Kelas 3. Kelas 3, Masya Allah. Ini Aisyah sudah hadir ya. Aisyah sama Muad di Surabaya. Betul ya? Kelihatan. Ya. Abu Bakar sama Umar di Jakarta, betul? Ya, betul. Betul. Tadi sholatnya gimana? Kayaknya Surabaya lebih dulu ya. Surabaya duluan. Jakarta kan baru azan tadi kayaknya. Baru qomat. Ada. Ya, sholatnya beda waktu kan? Kayaknya Surabaya itu lebih duluan, baru Jogja, Kak Iqbal kan di Jogja, baru kemudian Jakarta. Semoga mulainya 19.30 pas ya, nggak kelebihan, nggak kecepatan ya, cocok ya waktunya. Sementara cocok. Oke, kita mulai. Kali ini kita mau belajar tentang apa? Siapa yang sudah baca-baca? Kita mau belajar apa? Nah, Kak Iqbal pengen tahu nih. Abu Bakar, ya Umar. Kita mau belajar apa Umar? Mau belajar adab. Adab apa? Kan adab itu banyak. Ya, adab apa? Adab terhadap orang tua. Adab terhadap guru. Yang Menjunjung benar tinggi. nggak? Yakin? Kita mau belajar apa? Kurang tepat. Malam ini kita mau belajar apa? Siapa yang tahu? Malam ini aja kita mau belajar apa? Coba yang lain, Aisyah, ya Mu'ad. Ada kepada Ada kepada, kok kepotong ini? Kepada siapa? Hah? kepada Baik, pas ya. Angkat tangan, menyerah. Nah, baik. Mu'ad, tahu nggak Mu'ad? Mu'ad terakhir, Mu'ad. Mu'ad tahu malam ini mau belajar apa? Kita? Mu'ad. Mana Mu'ad? Muat. Mau belajar apa? Ada belajar. Ada belajar? Kurang. Hampir. Ya, hampir. Apa yang lain? Kan kemarin sudah disampaikan pertemuan pertama ada apa? Jawabannya dikasih pilihan. A, adab minum. B, adab kepada orang tua. Oh, B. Yakin? Ada lah. Adab minum. Betul. Jawabannya adalah adab minum ya. Kita mau belajar tentang adab minum. Yo, Kak Iqbal izin share materinya ya. Oh iya, Ya. aturan belajar sudah disampaikan belum tata tertibnya kemarin? Belum ya? Tata tertibnya kita buat ya. Kita sepakati. Oke, siap? Yo, adab atau peraturan sebelum belajar adalah pertama, luruskan niat kita belajar karena Allah. Siap? Siap ya. Yang kedua ya.
Yang kedua, niatkan belajar ingin pinter dan bisa diamalkan. Siap ya? Yang dua ya. Yang ketiga, kameranya diaktifkan. Kameranya diaktifkan. Mana sudah belum? Sudah. Benar ya? Nah, diaktifkan. Abu Bakar, Umar, Udah. mana kameranya? Sudah? Sudah. Oh, ya, sudah. Baik. Terus yang keempat, obrolan di nonaktifkan, obrolan tidak aktif. Ya, sudah ya. Nggak bisa kan? Coba kalian ketik di obrolan. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Baik. Baik ya. Yuk, kalau sudah. Yang kelima, peraturan kelima, boleh mencatat, boleh ya. Mencatat lebih bagus, tapi nggak usah banyak-banyak. Yang penting-penting aja, ya. Karena sudah malam, takut ngantuk, bosen, ya kan? Yuk kita banyakin sharing dan ngobrol saja. Banyakin sharing ya. Baik, kita mulai. Langsung saja ditampilkan materinya. Duk, duk, duk. Sudah muncul belum? Belum muncul? Belum ya? Sebentar. Belum muncul? Sekarang sudah muncul belum? Sudah. Lah kok kebalik? Nah, kebalik. Nah. Oh ya, ditukar. Sudah? Kebalik nggak ini? Enggak ya? Baik. Nah, diperbesar. Sudah muncul jelas? Jelas ya? Adab minum itu kelihatan? Kelihatan. Thayyib. Alhamdulillah. Yuk, kita mulai pelajaran malam ini. Adab minum bagian 1. Nanti teman-teman bergantian baca ya. Gantian. Oke? Siap ya? Adab minum. Tuh lihat gambarnya itu lagi apa tuh? Gambarnya ada orang lagi apa? Sedang minum. Sedang minum. Minumnya pakai tangan apa itu? Minumnya pakai tangan apa? Kanan. Kanan. Terus minumnya dari gelas apa dari teko? Gelas. Dari gelas. Minumnya sambil duduk apa berdiri? Duduk. Duduk. Itu ya. Nah, ini dari gambar ini kelihatan ya sebagian adab-adab minum. Lanjut, kita lihat slide berikutnya. Oh, ini ada nama siapa ini? Ya, peserta kita tampilkan Abu Bakar, Umar, Mu'ad, dan Aisyah. Lihat gambar yang sebelah kanan. Apa itu bacanya? Yang sebelah kanan bacanya apa? Saya bismillah belum minum. Ucapkan bismillah sebelum minum. Say bismillah before drink. Ucapkan bismillah sebelum minum. Itu adab ya, adab tuh, adab minum. Yang sebelah kiri, apa kira-kira adabnya itu? Gambar apa itu? Tangan kanan. Mumtaz. Minum dengan tangan kanan. Bagus ya. Yuk, kita mulai. Langsung saja. Yuk, fokus dulu. Kolom chat matikan dulu ya. Siap? Ya, kita fokus ya paling 30 menit, 40 menit, sisanya nanti tanya jawab boleh ya. Tanya-tanya boleh. Yuk, kita mulai saja. Nih, kita mau belajar apa sih? Coba Abu Bakar baca nomor 1. Minum diawali bismillah. Umar nomor 2. Minum sambil duduk. Terus
Mu'adz nomor 3. Minum dengan tangan kanan. Aisyah nomor 4. Minum tidak sambil nafas. Ya, lihat sebelah kanan. Gambar apa itu? Orang lagi minum. Sambil Iya, bernafas. maksudnya adabnya apa? Adabnya di situ. Menggunakan tangan kanan. Ya, betul. Yang lain? Tidak sambil nafas. Apa? Tidak sambil nafas. Betul. Khalas. Itu minumnya tidak sambil nafas di dalam gelas. Bukan berarti tidak boleh nafas. Kalau nggak boleh nafas, masuk rumah sakit ya. Ya sesak ya. Bisa sakit nanti kalau nggak boleh nafas. Nah, ini gambarnya kebetulan Kak Iqbal dapatnya yang ini ya. Nggak dapat yang faceless, nggak ketemu yang yang tidak boleh sambil nafas ini, dapatnya yang ada matanya. Nah, sudah tahu ya hukum taswir ya, hukum taswir menggambar makhluk hidup itu batasannya tidak boleh ada mata. Ini kebetulan Kak Iqbal nggak dapat yang lain, gambarnya cuma ini dapatnya, ya sudahlah, yang penting Kak Iqbal jelasin ya. Nah, dah. Terus yang sebelah kiri gambar apa nih? Tuh. Membaca Apa bismillah. itu? Baca bismillah sebelum Minum. ada gelasnya. Makan. Oh iya, sebelum makan ya. Itu dapatnya cuma itu gambarnya ya, yang sebelum minum dan ada kata bismillahnya nggak ketemu. Ya udah, kira-kira itulah. Baik, kita mulai dari nomor 1. Ada minum, yaitu minum diawali dengan bismillah. Yuk, next slide. Silahkan dibaca. Siapa yang mau baca pertama? Siapa? Umar. Umar. Boleh Umar. Iqra ya Umar. Ya gulamu Nomornya sammau. dulu, judulnya. Judulnya Oh iya. dibaca. 1. Awali bismillah. Ya gulamu sammallah wakul biyaminika wakul mimma yalika. Fama zalat tilka mati badu. Hadis riwayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan. Abang Umar. Nah, Bang Umar, artinya kira-kira tahu nggak artinya, terjemahnya? Zalat tilka. Kira-kira artinya apa ini terjemahnya? Ya gulam, ya itu apa arti ya? Yaitu wahai gulam. Wahai ya, gulam. Apa arti gulam? Gulam Nama itu artinya anak kecil. Anak kecil. Jadi ceritanya Nabi sedang makan bareng dengan para sahabat dan ada salah satu anak kecil yang ikut makan. Nah, anak kecil ini teman-teman, ya namanya anak-anak ya, suka nyerobot makanan. Pernah nggak? Pernah nggak adik kita begitu? Pernah ya, lagi makan bareng, tiba-tiba lauk kita diambil. Lagi makan daging, tiba-tiba diambil, diserobot. Nah, ketika anak kecil ini namanya Umar bin Abi Salamah, nama anak kecilnya. Di hadis ini, bukan Umar Jakarta ya. Ya, tapi ini Umar bin Abi Salamah. Nah, ini boleh dicatat nih, tambahan-tambahan faedahnya ya. Jadi, anak kecil ini bernama Umar bin Abi Salamah. Umar masih kecil ketika itu, teman-teman. Dia makan bareng Nabi dan dia belum tahu adab-adab makan.
Masih kecil ya, belum belajar. Tiba-tiba Umar itu makan, nyerobot makanan dari nampan besar, makan bareng Nabi, dan tidak makan yang di dekatnya, tapi loncat makannya. Paham ya? Misalnya di depan kita ada lauknya ikan. Di seberang kita lauknya ayam. Kita ambilnya ayam, ikannya diloncatin. Nah, ini kurang adabnya teman-teman. Nah, Nabi langsung di stop sama Nabi, ditegurlah Umar bin Abi Salamah. Lihat teman-teman, Nabi itu dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar, nasihat menasihati, Nabi itu tegas, walaupun sama anak kecil. Jadi teman-teman kalau punya adik, adabnya kurang ketika makan, ditegur aja nggak apa-apa. Seperti Nabi menegur Umar bin Abi Salamah, ditegur, ya gulam, samillah. Samillah artinya apa teman-teman? Samillah. Bacalah Bismillah. Umar ya masih kecil ya, ditegur sama Nabi. Kalau bahasa Indonesianya, dek tolong dek baca Bismillah dulu. Gitu. Gitu ya. Wakul biyaminik. Dek, tolong makannya pakai tangan kanan. Ketika itu Umar berarti makannya pakai tangan Kiri. Dinasihati. Tetap walaupun anak kecil, walaupun masih TK, walaupun masih usia berapa, adiknya usia berapa nih di rumah? Yang kecil-kecil. Ada yang 3, ada yang 4. Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4. Ada yang 2, ada yang 5 ya. Nggak apa-apa, dinasihatin aja ya. Walaupun belum ngerti, kasih tahu aja. Ya, biarin dia lama-lama nanti paham. Terus lanjut. Wakul mimma yalika. Dan kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, tolong makannya yang dekat dulu. Tolong ambil lauknya yang dekat dulu ya, jangan yang jauh. Ya. Kalau anak-anak itu kan biasanya pengennya yang dia suka, ya kan? Kalau kita sudah remaja, yang sudah umur 10 tahun, ini usianya berapa aja? Abu Bakar usia berapa? 11 ya? Abu Bakar umurnya berapa tahun? 9. 9. Umar? Umar berapa? Umurnya? 9. 9 juga. Abu Bakar? Bakar 11, Umar 9. 11. Abu Bakar 9. Abu Bakar 10, Umar 9. Oh gitu. Abu Bakar 10, Umar 9. Terus Mu'adz berapa Mu'adz? 10. 10 juga. Aisyah 8. Gitu ya? 10. Aisyah masa 10? 8. Aisyah 8, ya kan? Nah, teman-teman. 8 mau ke 9. Ya, usia 8 tahun, usia 10 tahun, usia 9 tahun, insya Allah sudah paham ya. Sudah memayis, sudah bisa membedakan baik dan buruk, betul? Iya kan? Contoh, Kak Iqbal mau tanya ke Aisyah deh, ke Aisyah yang paling muda di sini. Aisyah, kalau makan tidak baca bismillah, bagus enggak? Sopan enggak? Tidak. Tidak. Kalau makan pakai tangan kiri, sopan enggak? Tidak. Tidak ya, sepakat ya. Kalau makan nyerobot yang jauh lauknya, yang deket lauknya enggak mau karena enggak suka. Sopan tidak? Tidak. Tidak ya. Tapi kadang kita, mungkin sebagian kita ya, lupa, terus kita lebih milih yang jauh lauknya karena kita suka. Ternyata adabnya teman-teman, ambil yang dekat dulu.
Ustadz, kalau nggak suka gimana? Ya kalau nggak suka, bilang. Bilang dulu sama orang dewasa yang ada di situ. Misalnya, teman-teman lagi makan bareng sama ustadz atau ibu guru, pak guru di sekolah. Lagi makan bareng lah, ada acara syukuran misalnya. Ya, ada acara di sekolah. Kalau kita nggak suka, kita bilang aja dulu ya. Misalnya, Pak, maaf Pak, saya lauknya kurang suka ikan apa ya, ikan bakar misalnya, kurang suka. Aku biasanya sukanya ayam. Boleh nggak Pak, aku ambil yang ayam? Nah, lebih baik ngomong teman-teman ya, daripada nanti kayak ini Umar bin Abi Salamah ini nyerobot makanan yang jauh. Lalu ditegur oleh Nabi Muhammad, ya gulam samillah, wahai anak kecil, makan itu bismillah dulu, wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan, wakul mimma yalik, makan yang dekat-dekat dulu. Fama zalat tilka ti'mati ba'du. Begitulah Nabi Muhammad terus-menerus kalau makan seperti itu. Baca bismillah dulu, pakai tangan kanan, terus apa yang terakhir tadi? Makan yang ada di Di dekatnya. dekatnya. Di dekatnya ya, di dekat kita juga ya. Baik, ini selesai nih bab pertama. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Tidak. Tidak. Berarti gampang dong pelajarannya. Terlalu mudah ya, insya Allah ya. Kalau begitu sudah paham semua ya, Mas Muaz, sudah paham insya Allah? Sudah. Sudah. Ya Abu Bakar, fahimtum? Sudah paham? Mana Abu Bakar? Abu Bakar suaranya belum kedengeran ya Abu Bakar. Abu Bakar sudah paham? Fahimtum? Fahimna. Masya Allah. Iya, Umar sudah paham? Fahimtum? Fahimna. Fahim. Terakhir Aisyah sudah paham? Sudah. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Baik. Berarti pelajaran pertama, adab pertama dalam adab minum adalah awali dengan bismillah. Kak Iqbal, yang benar itu bismillah apa bismillahirrahmanirrahim sih? Untuk memulai minum atau makan? Yang mana tuh yang benar? Bismillah. Yang benar apa? Bismillah saja. Apa buktinya Kak Iqbal? Coba tunjukkan buktinya dong. Buktinya ya hadis ini. Lihat, Nabi mengatakan samillah. Sami itu artinya tasmiyah. Tasmiyah itu ucapan bismillah. Kalau ucapan bismillahirrohmanirrohim itu bukan sami kata kerjanya. Bukan tasmiyah, tapi apa? Basmalah. Basmalah itu ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Nah itu baru betul. Gitu ya. Kalau basmalah itu dalam sholat. Ya, Bismillahirrohmanirrohim itu untuk mengawali sholat. Bacaan sholat. Tapi kalau bismillah saja istilahnya tasmiyah. Itu untuk memulai makan atau minum. Fahim tum? Fahim. Lanjut. Yang kedua. Oh ya, ini tadi sudah. Apa ada pertanyaan? Sudah ya? Nggak ada ya? Lanjut. Soal kedua. Man yaqra saniyan. Siapa yang membaca yang kedua? Aku. Gantian, yang lain. Yang belum baca. Siapa? Tadi Aku. Umar ya? Umar sudah. Ini siapa berikutnya? Abu Bakar. Iya. Ya, tafaddal. Abu Bakar, iqra. Anna Rasulullah Judulnya dulu. sallallahu. Judulnya Apa? dibaca, judulnya. Dua. Minum sambil sambil duduk.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis syuriba qa'iman. Ya, hadis riwayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Nah, coba Mas Abu Bakar mau menerjemahkan nggak hadisnya? Udah tahu terjemahannya. Ini kan gampang. Coba ya kita artikan bareng-bareng ya. Yang kedua adalah adab minum, yaitu sambil duduk. Hadisnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis syurbi. Dibacanya syurbi, Mas Abu Bakar. Dibacanya syurbi, artinya minum. Qaiman artinya sambil berdiri. Hah? Maksudnya gimana Kak Iqbal? Yuk kita artikan ulang ya. Anna, bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam naha, melarang. Naha itu artinya melarang, dari kata nahi mungkar. Pernah dengar istilah nahi mungkar? Pernah. Nahi Amar ma'ruf mungkar. nahi munkar. Betul. Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf memerintahkan yang baik, nahi mungkar melarang yang buruk, yang mungkar. Naha artinya melarang. Nabi itu melarang anisyurbi, an itu artinya dari, melarang dari minum atau melarang minum gitu aja. Syurbi minum, qaiman sambil berdiri. Tuh teman-teman, dilarang sama Nabi Muhammad loh. Coba Kak Iqbal mau tanya, kalau kita dilarang misalnya sama Pak Prabowo, ya sama presiden. Misalnya presiden datang ke rumah kita, lalu melarang kita tidak boleh makan sambal misalnya. Ada yang suka sambal? Saya. Ada? Saya. Suka. Aisyah nggak suka. Yang cowok-cowok biasanya suka ya. Nah, misalnya ada presiden kita, Pak Prabowo, datang ke rumah. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Muaz, janganlah kamu makan sambal. Dari sekarang tidak boleh makan sambal. Nanti saya akan berikan hadiah berupa mobil. Ya, mobil, apa itu mobilnya Prabowo itu? Yang baru, mobil buatan Indonesia. Apa itu namanya? Lupa ya. Kayak mobil Jeep itu ya. Saya akan berhadiahkan mobil khusus buat Umar, Muaz, dan Abu Bakar kalau nurut. Apa yang kita lakukan? Kita akan nurut ya. Karena sudah diperintah Pak Presiden dan dapat hadiah lagi. Oh, siapa yang nggak mau, ya kan? Pertanyaannya, lebih mulia mana, lebih tinggi mana kedudukannya Presiden Indonesia atau Rasulullah? Rasulullah. Wah, jelas dong, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang, naha anisyurbi iman. Nabi melarang minum sambil berdiri. Kak Iqbal, emang hadiahnya apa? Nah, gitu ya. Kalau Pak Prabowo tadi misalnya hadiahnya mobil. Kalau Nabi kita kira-kira kasih hadiah apa? Pahala. Pahala. Nah, yang kasih pahala Allah, betul. Yang kasih pahala Allah, Nabi bisa kasih apa? Kalau Nabi Rasulullah bisa kasih apa buat kita? Kasih syafaat. Nah, ya kan? Kasih syafaat. Apa sih syafaat itu? Syafaat itu pertolongan, teman-teman. Nanti di akhirat kita akan kesulitan ya, kepanasan, kita lewat jembatan sirat yang tipis dan tajam, kita melewati padang mahsyar yang sangat luas dan melelahkan. Nanti yang bisa bantu adalah syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad. Nah, kalau kita mau
nurut sama Nabi Muhammad. Itu ya. Coba teman-teman pernah nggak lihat di sekolah ada yang minum sambil berdiri? Oh, Kenapa? bukan pernah Hah? lihat, aku sendiri. Aku sendirinya. Ya, nggak apa-apa ya. Mengaku itu, jujur itu ibarat obat. Ya enggak? Jujur itu ibarat obat paracetamol. Pahit enggak? Pahit ya. Pernah minum paracetamol enggak? Enggak. Hmm. Enggak pernah. Apa ganti deh ganti. Eh, ya jujur itu ibarat jatuh dari sepeda. Sakit enggak? Sakit. Sakit ya. Tapi kalau kita tidak bangkit, tidak menyatakan kejujuran itu, makin sakit teman-teman. Iya kan? Makin malu. Benar nggak? Misalnya habis jatuh dari sepeda kita nangis, cuma bisa nangis, ya. Nggak bangkit, tidak pura-pura tahan dan tetap tertawa, itu lebih sakit daripada teman-teman, daripada kita bangkit dari jatuh dari naik sepeda itu bangkit, kita tahan ya supaya orang tidak mempermalukan kita. Atau jujur itu ibarat obat. Minumnya pahit nggak? Pahit ya obat itu ya, kecuali yang dikasih sirup. Ada sirup. Obat itu pahit teman-teman. Tapi bisa membantu kesembuhan. Sama jujur itu malu nggak? Secara umum ya, jujur itu berat nggak? Berat. Malu ya. Tapi itu baik untuk bisa apa? Memperbaiki diri kita. Nah, mumpung nih sifatnya kelas privat, nggak usah malu-malu ya. Kalau memang kita masih melakukan kekurangan, sampaikan saja di sini. Nanti kita perbaiki sama-sama. Oke? Baik. Ternyata teman-teman, kita mungkin masih minum sambil berdiri ya. Kira-kira alasannya apa sih? Kalau boleh tahu, ikut-ikutan teman atau apa? Hmm, Contoh apa? Kalau Kak Iqbal ya dulu ya waktu masih kecil belum mengerti ya, ya karena ikut-ikutan teman. Karena belum mengerti dulu ya, Kak Iqbal masih mungkin SD gitu. Karena belum ada kajian-kajian juga zaman dulu ya. Kak Iqbal SD itu tahun 2000. Udah lahir belum? Nih belum lahir ya, Muaz ya. Umar, Abu Bakar, Aisyah ya. Kak Iqbal SD itu tahun 2000. Waduh, sudah lama ya. 24 tahun yang lalu. 24 tahun lalu itu memang karena ikut-ikutan teman-teman. Ngikutin. Kan gini, zaman Kak Iqbal dulu, kalau jajan itu di pinggir-pinggir sekolah, itu kan nggak ada tempat duduk ya. Ya kan? Habis beli es nih misalnya. Beli es. Terus minumnya kapan? Ya sambil jalan. Ya, sambil main bola, sambil bawa es gitu. Itu yang Ya. teman-teman alami nggak zaman sekarang? Iya. Iya kan? Karena tidak ada tempat duduk kan, sambil main jadinya kan, sambil jalan, sambil main bola, sambil nonton ya. Nah, terus gimana solusinya ya? Untuk kita perbaiki, coba ada yang bisa cari solusi. Solusinya gimana? Solusinya ada yang menawarkan ini jalan keluarnya, solusi yang terbaik apa? Minimal teman-teman setiap kali mau minum, oke lah misalnya esnya ada sedotannya. Setiap kali mau nyedot, teman-teman jongkok. Itu masih lebih baik. Kalau duduk kan kotor ya, di jalan kan. Dari kantin ke ruang kelas misalnya sambil minum, ya udah setiap kali mau nyedot, teman-teman jongkok. Atau setengah duduk. Tahu nggak setengah duduk itu kayak gimana ya? Kayak apa contohnya ya?
Kayak orang mau lari sprint, awal start mau lari lomba lari, tahu? Kebayang ya? Itu separuh duduk, itu masih boleh kata ulama. Itu masih disebut duduk. Jongkok itu masih disebut duduk. Ya minimal apa? Jongkok. Bisa? Salah bisa ya? Nah, Kak Iqbal, kalau aku cari tempat duduk aja boleh nggak ya? Lebih bagus. Teman-teman cari tempat duduk, habiskan dulu minumnya, baru mulai aktivitas. Nah, contoh. Minum beli di kantin. Ya sudah, habiskan di kantin. Cari tempat duduk. Ada nggak tempat duduk di kantin? Kalian di Udah. sekolah? Ada kan? Cuma tadi masalahnya itu teman-teman ngajakin sambil main. Sehingga minumnya sambil jalan. Nah, mulai besok kita mulai perbaiki teman-teman. Ya, kalau diajak main, nanti ya aku mau minum dulu. Nah, bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Ini memang apa? Challenge ya, challenge ya, tantangan. Nih, karena teman-teman, kita mau berbuat kebaikan itu butuh pengorbanan loh. Iya nggak? Iya, kita mau berbuat perbaikan diri, mau beradab yang lebih baik itu ternyata butuh pengorbanan. Luar biasa. Pengorbanan teman, ya kan? Pengorbanan tidak bisa main bareng karena harus minum dulu. Siapa tahu teman kita jadi ikut-ikutan kita. Kita jangan terwarnai teman-teman. Kita jangan selalu dipengaruhi yang jelek-jelek sama teman-teman. Justru kita yang mempengaruhi mereka jadi baik. Wah, kayak gue punya cerita. Ada suatu kejadian nih. Kita ke masjid, jalan kaki tiap hari ya. Ngelewatin tongkrongan anak-anak muda, ngelewatin tongkrongan pangkalan ojek. Mereka nggak sholat teman-teman. Mereka muslim tapi nggak sholat. Banyak nggak sekarang muslim tapi nggak sholat? Banyak. Banyak, banyak mereka nggak sholat. Bahkan ketika Ramadan mereka tidak berpuasa, biasa aja. Nah, ketika kita sholat tiap hari ke masjid, melewati mereka, ucapkan salam, kita senyum, tegur sapa, ternyata berganti bulan, berganti tahun mereka jadi ikut ke masjid. Ketularan, ya kan? Ya, jadi kita yang harus mempengaruhi teman-teman. Jangan kita dipengaruhi keburukan sama teman-teman yang buruk. Gitu ya, bisa insya Allah ya. Nah, tapi ada tapinya. Kapan boleh minum sambil berdiri? Kalau dikecualikan, kapan boleh sambil berdiri? Kondisinya kalau kalau Tawaf. uh, apa kemarin sudah kita bahas belum ya? Kayaknya sudah ya sedikit ya. Kapan kita boleh Tawaf. sambil berdiri? Tawaf. Ketika tawaf umroh atau haji, atau ketika terjebak kemacetan, kejepit-jepit dalam kondisi berdiri. Intinya itu, nggak bisa duduk. Ya sudah, mau tidak mau, minum sambil berdiri, tapi ingat, secukupnya saja, supaya tenggorokannya basah, supaya tidak haus lagi. Sisanya, kalau masih sisa airnya di botol misalnya, tunggu cari tempat duduk atau ketika bisa jongkok tadi. Ya teman-teman ya, kalau tawaf itu teman-teman, jangankan duduk, jongkok aja nggak bisa. Kita itu jalan kaki memuterin Ka'bah itu udah kayak didorong-dorong sama jamaah di belakang. Bayangin kalau kita izin duduk, wah bisa terinjak-injak, bahaya. Paham ya, insya Allah ya. Contoh lain, di kondisi di kapan? Di Jakarta ada namanya MRT, KRL, betul? Ada ya? Mana yang Jakarta nih?
Sudah pernah naik belum, Mas Bang ini, Abang Abu Bakar sama Umar? Keluar dari Zoom. Hah? Keluar Pernah? dari Mereka keluar dari Zoom. Oh gitu. Sinyalnya kali ya. Sebentar, coba Kak Iqbal cek dulu. Berarti sinyalnya di sana ya. Ya, Kak Iqbal hentikan dulu slide-nya. Kita bantu dulu ya. Bentar. Sudah bergabung. Cek, 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 cek. Belum ya? Ya, kita lanjut aja ya. Coba Kak Iqbal cek lagi. Ada kendala apa di sana? Qadarullah ya. Nampaknya memang sinyal. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Maafi muskilah ya, tidak ada masalah. Insya Allah. Lanjutkan dulu ya. Insya Allah ada rekamannya nanti, apa? Abang Abu Bakar dan Umar bisa nonton ya rekamannya. Lanjut, kita selesaikan aja materinya. Sedikit lagi, 10 menit lagi teman-teman. Yuk, berikutnya nomor 3 ya. Nah, yuk lanjutkan. Muad atau Aisyah mau baca? Muat. Muad, pardon. Tangan 3, tangan kanan. Anan nabiyya kana yaj'alu yaminahu lita lita'amihi wa syarabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Hasan. Hasan itu artinya derajatnya Hasan. Hasan itu hadisnya itu sah, boleh diamalkan isinya, tapi derajatnya, tingkatannya, levelnya masih di bawah derajat apa? Sahih. Nah, itu ya, ilmu itu tentang hadis, ilmu tentang hadis. Lanjut. Kita baca adab tentang minum yang ketiga adalah tangan kanan. Maksudnya kita baca ya, anan nabiyya kana yaj'alu yaminahu. Yamin itu apa artinya? Yamin. Pakai sisi kanan. Yamin itu artinya sebelah kanan. Kalau sebelah kiri apa? Kiri. Kiri itu shimal. Yamin, kanan, kiri, shimal. Udah ya, ingat sama ya. Yamin, kanan, kiri, itu shimal. Lanjut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ja'alu menjadikan yaminahu tangan kanannya li to'amihi untuk makan, untuk mengambil makanan, wasyarabihi dan untuk mengambil minuman. Bukan mengambil ya, memasukkan ke dalam mulut itu pakai tangan kanan. Kalau mengambilnya boleh pakai tangan kiri, nggak masalah kalau itu. Misalnya ya, Kak Iqbal mau minum 1 botol, ngambilnya pakai tangan kiri, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Terus botolnya kan perlu dibuka tutupnya ya, ya kan? Habis misalnya kita beli dari Indomaret misalnya, kita beli minum ada tutup botolnya, kita buka botolnya itu tutupnya bebas, pakai tangan kiri boleh, pakai tangan kanan boleh. Yang penting memasukkannya ke dalam mulut kita itu pakai tangan kanan. Itu yang penting. Ya, itu maksud. Saya Paham ya, insya Allah ya. Baik. Contoh, ada pertanyaan gini. Nanti tolong dijawab ya sama Mas Muad atau Aisyah, Mbak Aisyah.
Kalau memasukkan minumnya itu ke dalam mulut kita 2 tangan gimana? Dua-duanya megang, kan sering gitu ya? Karena mungkin botolnya besar, jadi agak berat. Kalau cuma 1 tangan kanan tidak kuat. Akhirnya dibantu dengan tangan kiri, boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Ini ada gambarnya nggak ya? Kayaknya ada gambarnya nih, teman-teman. Nah, contohnya lihat nih. Ya contohnya. Nih. Yang paling kiri lihat. Tuh. Gelasnya terlalu besar. Sehingga kalau cuma tangan kanan tidak kuat. Takut jatuh. Dia dibantu tangan kiri. Jadi dua-duanya megang. Boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Kira-kira. Nah, ya coba Aisyah, Mu'ad. Lihat tuh di gambar tuh sampai tumpah-tumpah itu. Boleh nggak? Jawabannya apa? Kalau niatnya tangan kiri cuma bantu, jawabannya boleh. Karena niat kita tangan utama tetap yang kanan. Karena berat gelasnya atau botolnya besar, ya sudah deh dibantu sama tangan kiri. Tapi niatkan yang kanan yang mau mengawali megang gelas atau botol. Paham ya, insya Allah ya. Kak Iqbal, itu kok minumnya tumpah-tumpah, berarti nggak boleh dong pakai 2 tangan. Bukan teman-teman, itu bukan masalah 2 tangannya. Di situ adab yang kurang baiknya adalah apa kira-kira? Yang di gambar paling kiri, adab yang kurang baiknya apa? Hah? Rambutnya. Rambutnya ini ya, jabrik. Bukan masalah rambutnya ya. Kira-kira apa? Eh? Tumpah-tumpah itu teman-teman. Jadi kalau minum tumpah-tumpah itu nanti tergolong mubazir atau boros. Boros itu temannya siapa? Eh? Kalau ada orang boros, kira-kira temannya siapa? Aisyah? Bukan, maksudnya tanya Aisyah. Aisyah, kalau kita boros, minumnya itu terburu-buru atau gelasnya terlalu besar, isinya terlalu banyak, kita sambil ngobrol minumnya akhirnya tumpah-tumpah boros, itu temannya siapa? Temannya setan. Temannya setan. Gitu teman-temannya. Jadi gambar yang sebelah kiri ini ceritanya dia duduk sudah betul, minum sambil duduk betul. Minumnya pakai tangan kanan atau dibantu tangan kiri masih boleh. Tapi dia terlalu banyak isi gelasnya. Akhirnya tumpah-tumpah. Ini yang tidak baik. Boros, teman-teman. Tahu nggak teman-teman? Di Afrika itu anak-anak kecil itu nggak punya minum, nggak bisa minum. Ya, karena mereka tinggalnya di gurun. Tidak ada air. Nggak ada air teman-teman. Airnya harus beli mahal. Nah kita di Indonesia ini airnya melimpah. Ya kan? Melimpah. Subhanallah. Air gunungnya banyak. Ya, akhirnya kita minum ya lewat botol-botol ini dijual. Ya harus ini teman-teman harus banyak bersyukur dengan tidak buang-buang air walaupun cuma 1 tetes. Jangan dibuang-buang. Nah, lanjut dulu. Yuk lanjut ya. Yang terakhir, materi terakhir. Tidak nafas. Nah, ini gilirannya siapa nih yang baca nih? Aisyah ya. Ya Aisyah. Iqra. Iqra'i ya Aisyah. 4. Tidak nafas. Idza syariba ahadukum fala yatanaffa fi ina'i. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir adalah tidak nafas. Loh, Kak Iqbal nanti
Mati dong kalau nggak nafas. Ya bukan gitu maksudnya ya. Yuk kita baca aja deh hadisnya biar jelas. Idza syariba ahadukum. Ahadu artinya orang. Salah seorang dari kalian jika minum fa maka la janganlah yatanafas bernafas fil ina'i fi ketika masuk di dalam al ina artinya gelas. Kalau zaman sekarang gelas, ya gelas. Jadi Kak Iqbal maksudnya gimana? Oh, tidak boleh minum sambil nafas di dalam gelas tuh maksudnya kenapa sih Kak Iqbal kok nggak boleh? Kemarin sudah belum kita bahas sedikit ya? Sudah ya? Kenapa? Sambil minum, sambil nafas. Kira-kira kenapa? Ya, sebentar ya, Kak Iqbal ada ketok ketok pintu kayaknya tamu sebentar. Baik, lanjut lanjut. Wah, ini pertanyaan terakhir nih, sudah mau selesai. Kenapa ya? Kok sambil minum nggak boleh? Yuk kita lihat gambarnya. Kita lihat gambarnya ada nggak nih? Nah, ini gambarnya teman-teman ya. Yang mana? Ini yang ini ya. Lihat lihat. Pak Iqbal perbesar sudah kelihatan. Tuh, gambarannya gitu. Jadi pas mau mulutnya masuk ke dalam gelas, mau menuangkan air, kita bernafas. Kira-kira kenapa sih dilarang sama Nabi? Kira-kira. Coba Mas Muad. Karena atau Aisyah boleh jawab. Atau yang Umar, Abu Bakar kalau sudah datang. Karena apa? Yang Kenapa, Kak? pertama. Kenapa? Karena nanti bisa kotor airnya. Betul. Satu, airnya bisa kotor. Ingat, nafas itu dari mana Ada keluarnya? racun nanti airnya. Iya. Nafas itu dari mana keluarnya? Hidung. Hidung. Kita sudah belajar IPA belum di sekolah? Udah. Sudah. Apa kandungan udara yang keluar dari nafas? Keluar ya. Apa isinya? Karbon Dioksida. dioksida. Ya kan? Benar kan? Kotor apa bersih itu? Kotor. Kotor. Lalu terkena air minum kita, keterkena air. Akhirnya diminum lagi ya, masuk lagi ke badan kita kotorannya. Syukur-syukur cuma karbon dioksida, boleh jadi ada apa? Ada apa? Dalam hidung kita tuh ada apa itu? Ada yang netes, ada yang ron. Itu ya. Kak Iqbal mau bilang, nah itulah pokoknya ya. Kak Iqbal mau bilang itu cuma gimana gitu ya. Coba teman-teman punya ini enggak? Pernah lihat adik kita masih kecil, kalau minum biasanya airnya jadi butek, ya kan? Iya benar. Tuh, bener kan? Enggak, Kak, kalau adekku makan habis Iya. itu minum itu ada nasinya di airnya. Nah, Iya benar. Sama. betul kan? Benar. Betul, betul itu. Nah, betul teman-teman. Jadi kalau adik kita masih wajar lah, masih kecil ya, belum bisa ngerti cara nyedot minuman itu, belum paham caranya gitu ya, masih campur-campur air apa makanan dia di mulutnya gitu, masih kecampur-campur ya. Nah teman-teman seperti itu gambarannya. Yang kedua alasannya jijik ya, sambil napas gitu ya, sampai keluar gelembung-gelembung udaranya. Yang ketiga teman-teman, bisa menimbulkan tersedak, iya kan? Kenapa? Karena saluran nafas
dan saluran minum itu jalurnya satu jalur yang sama. Iya enggak? Satu jalur kan lewat leher kan? Sama kan? Jalurnya sama. Tapi alatnya beda. Kalau nafas itu lewat apa namanya? Hidung. Ya itu pintu masuknya. Nanti di leher lewat apa? Trakea. Betul. Nafas lewat tenggorokan. Namanya trakea. Tenggorokan. Kalau minum, pencernaan lewat apa namanya? Lewat mulut. Iya, itu kalau itu depannya. Nanti di leher lewat apa? Tenggorokan. Itu nafas kalau tenggorokan. Kalau minum atau makan, itu lewatnya saluran pencernaan namanya kerongkongan. Kerongkongan. Nah, teman-teman, kerongkongan sama tenggorokan itu bergantian pintu masuknya. Contoh, kalau kita lagi minum, maka lubang nafasnya tertutup. Kalau kerongkongan lagi dibuka, air masuk, maka saluran tenggorokan tertutup. Sebaliknya kalau kita lagi nafas, saluran tenggorokan terbuka, saluran kerongkongan tertutup. Nah, kalau kita makan atau minum sambil nafas, atau contoh prakteknya, makan minum sambil ngobrol. Makan minum sambil ngobrol biasanya tersedak. Kenapa? Karena kita nggak sadar berbarengan masuk antara nafas dan air minum atau makanan. Jadinya lobangnya itu rebutan. Ya udah nabrak. Akhirnya kesedak tuh artinya udara di dalam tenggorokan itu memompa makanan atau minuman keluar lagi, dipaksa keluar. Kenapa? Karena isinya itu lagi angin, udara yang lagi masuk, malah dimasukin minuman. Akhirnya minumannya ditolak, dilempar lagi keluar. Itulah yang terjadi dengan tersedak. Muncrat kan, ya kan? Airnya atau makanan itu muncrat balik lagi keluar dan apa rasanya? Sakit. Nggak enak ya. Baik, alhamdulillah insyaallah materi kita sudah selesai. Ada pertanyaan teman-teman? Gak ada. Nggak ada ya. Nih coba penutupnya lihat. Penutupnya penutupnya gambar kue itu ya. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Sumbernya dari kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah karya Syekh Wahid bin Abdussalam bin Bali hafizahullah taala. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah belajar adab-adab minum ini masih separuh ya, sebagian. Pelan-pelan nanti kita lengkapi di pertemuan berikutnya. Coba kita lihat. Nih, yuk kita simpulkan ada 4 adab minum. Yuk diurutkan dari Abu Bakar. Tadi apa? Diawali dengan bismillah. Terus Umar. Tidak sambil nafas. Oke, boleh nggak urut ya, nggak urut nggak apa. Mu'an. Muat. Aku. Iya, Ya. Mu'an. Yang belum. Dengan tangan kanan. Tangan kanan. Aisyah terakhir. Ayo, apa ayo? Yang keempat. Yang belum disebut. Apa yang belum disebut? Baca dengan diawali dengan apa? bismillah. Bismillah. Betul ya? Sudah semua ya, gitu ya. Bismillah. Pakai tangan kanan. Terus apa tadi? Tidak sambil nafas. Terus satu lagi? Sambil duduk. Oh iya, sambil duduk. Menggunakan tangan kanan. Betul. Sudah. Alhamdulillah ya.
Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas semangatnya Mas Abu Bakar, Abang Bakar, Abang Muad, ya semoga cepat sembuh. Nih lagi sakit nih Muad ya. Muad sudah batuk-batuk ya, semoga cepat sembuh. Ya Aisyah juga sehat-sehat ya. Kita cukup ya, kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pamit ya. Syukron.